Hari ini kita akan belajar filsafat. Tema dari pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah filsafat berpikir orang Timur dari bukunya Konrad Kebun. Sebelum saya menguraikan lebih mendalam tentang pemikiran Konrad Kebun tentang filsafat Indonesia, seperti saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa saya masih mencari buku-buku e-book yang bisa kita gunakan dalam rangka proses studi filsafat Timur 1 semester ke depan. Tapi sebelum saya mendapatkan e-book itu yang kita gunakan, saya akan sampaikan beberapa buku yang mungkin bisa nanti kalian searching, kalian cari, yang digunakan dalam mata kuliah ini. Pertama, seperti yang saya katakan tadi, bukunya Konrad Kebun, Filsafat Berpikir Orang Timur, Konrad Kebun. Ini akan banyak kita gunakan. Yang kedua, bukunya R. Pramono yang berjudul Unsur Filsafat Indonesia. Ini sebuah diktat dari UGM, filsafat UGM. Lalu yang ketiga, ada juga filsafat Jawa yang ditulis oleh tim penyusun dari filsafat Jawa. Lalu yang berikut ialah buku Heni Astianto, filsafat Jawa juga. Nah, ada juga sinkretisme Jawa oleh penulis Gatot Saksono. Nah, kemudian ada buku Filsafat Islam oleh Japrul Khan. Ini juga kita akan gunakan nanti dalam proses studi. Lalu Filsafat Islam oleh Kuduri Soleh. Nah, selain itu, kita akan belajar nanti filsafat daerah, semisal filsafat Batak, filsafat Minang, filsafat Aceh, atau filsafat Madura, atau filsafat lain yang kita akan gali sehingga kita melihat filsafat Timur itu menjadi sebuah kekayaan. Ini beberapa contoh yang akan kita gali nanti ke depan, sehingga melalui pembelajaran kita ke depan, kita akan melihat begitu banyak manfaat dari belajar filsafat Timur. Itu yang tentang buku-buku yang akan kita gunakan. Kalau sudah saya dapat nanti buku-buku e-book, maka minggu depan saya akan sudah bisa bagikan kepada kita silabus. Nah, baik, karena silabus masih dalam proses, sabarlah, karena beberapa pertemuan ke depan kan masih saya memberikan ceramah untuk kita. Sambil nanti menunggu itu saya akan berikan silabusnya bersama e-booknya untuk kalian baca, karena dalam laporan baca nanti kalian akan membaca buku tentunya yang e-book, sehingga kalian tidak perlu ke perpustakaan atau beli buku kemana-mana. Itulah dulu yang bisa saya jelaskan soal silabus dan perpustakaan kita atau buku-buku utama yang kita gunakan. Baik, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa perkuliahan kita, tema yang akan kita bahas
hari ini adalah berbicara soal filsafat berpikir orang Timur. Saya akan share screen daripada materi ini. Nanti juga akan saya share ini di Google Class atau juga nanti di WA Group. Baik, filsafat berpikir orang Timur. Ini tema kita hari ini. Nanti setelah saya uraikan ini, kalian tonton video saya. Setelah itu kita akan berdiskusi, membahas tentang topik ini. Kita akan diskusi boleh melalui chat room di Google Classroom, atau nanti bagi teman-teman yang tidak bisa di Google Classroom, kita diskusi di WhatsApp. Baik, kita lanjutkan. Pada umumnya, filsafat terbagi dua. Minggu yang lalu sudah saya uraikan itu. Yaitu filsafat Barat, atau yang sering disebut dengan Occidental, dan filsafat Timur, yang disebut dengan Oriental. Jadi kalau sering kalian dengar istilah Orientalis, itu berarti mengarah kepada Timur. Atau kalau disebut dengan Occidental, itu mengarah kepada Barat. Filsafat Barat dan filsafat Timur tentu sangat berbeda karakteristiknya. Karena berkembang di daerah yang berbeda, dengan kebudayaan serta peradaban yang berbeda pula. Banyak ilmuwan dari Barat yang selalu menciptakan inovasi baru untuk kemajuan dunia, membuat filsafat Timur kurang mendapat perhatian. Jadi memang harus kita akui filsafat Barat itu lebih berinovasi dalam membangun dunia dibanding filsafat Timur. Dengan demikian filsafat Timur itu sering tanda petik disepelekan orang Barat, bahkan orang Timur itu sendiri. Filsafat Timur memang terkenal dengan sifatnya yang religius, mistis, magis, sehingga kurang bisa diterima sebagai rasional. Jadi harus kita akui filsafat Timur itu lebih berarah kepada religius atau magis. Filsafat Timur berkembang di daerah Cina, India, Jepang, bahkan juga Indonesia, yang banyak memunculkan pemikiran-pemikiran dan digunakan pedoman oleh masyarakat bagian timur. Di wilayah timur juga terkenal wilayah yang mempunyai peradaban besar di dunia dan sumber agama serta pandangan tentang manusia dan dunia. Nah, jadi harus kita lihat bahwa saya katakan filsafat Timur itu menekankan spiritual dan magis, maka kita harus akui agama-agama yang muncul di dunia ini muncul dari Timur, tidak ada dari Barat. Baik agama Yahudi, baik agama Kristen, Islam, Konghucu, Taoisme, itu datang dari Timur. Dari Barat tidak ada agama yang muncul. Nah ini, banyak orang yang mencari ketenangan di daerah Timur karena dianggap memiliki suatu keadaan yang mendamaikan dan menenteramkan jiwa. Jadi filsafat Timur itu lebih kepada penentraman jiwa, mendamaikan jiwa. Nah, cara pandang filsafat Timur lebih pada realita yang terjadi di sekitarnya. Lebih memikirkan tentang dunia dan sesamanya. Itu filsafat Timur. Jadi lebih kepada realita yang kenyataan di masyarakat. Dan lebih kepada bagaimana dunia ini baik. Nanti kita lihat nanti bagaimana orang India memberi penghargaan yang tinggi kepada alam. Bagaimana juga orang Bali sama memberi penghargaan yang tinggi kepada alam. Karena alam ini sangat menolong manusia. Kalau orang Bali misalnya, pohon itu pun mereka bajui. Itu filsafat Timur yang memberikan pemikiran-pemikiran terhadap dunia. Kalau orang Barat itu kan
mengeksplorasi bumi, menggali sampai habis. Itu pemikiran Barat. Nah, secara geografis wilayah Barat dan Timur memiliki banyak perbedaan. Hal ini juga tentu memengaruhi cara berpikir mereka. Perbedaan paham antara Barat dan Timur yaitu jika di dunia belahan Timur mempunyai banyak negara dan banyak penduduk dengan jumlah yang besar serta angka kelahiran yang sangat tinggi. Nah, ini bedanya ya. Jadi dunia timur atau orang-orang yang tinggal di daerah timur, wilayah timur ini yang berfilsafat timur memiliki banyak penduduk. Tengoklah India, tengoklah Cina. Itu kan populasi penduduk terbesar di dunia. Sehingga angka kelahirannya tinggi. Mereka juga tergolong sebagai golongan menengah ke bawah. Itu orang timur. Makanya disebut dengan negara-negara berkembang, negara miskin. Gitu. Sedangkan di dunia Barat sudah mengembangkan kemajuan teknologi sejak lama. Orang Timur kan jarang menggunakan teknologi. Kalau orang Barat sudah lama menggunakan teknologi. Itu perbedaan. Manusia di bagian Barat juga tergolong aktif, sedangkan di Timur tergolong pasif. Jadi orang Eropa itu, orang Barat itu selalu agresif. Sementara kita karena tadi ya mendamaikan diri dengan alam, ya lebih banyak pada pasif. Hal ini sesuai dengan keyakinan dan ajaran pokok mereka. Artinya Timur dan Barat itu seperti Konfusianisme, Taoisme, Buddhisme, dan lain-lain. Ini kan terkenal dengan semedi, betapa. Jadi kan lebih pasif. Orang-orang Barat kan mana ada orang yang suka bersemedi, bertapa. Mereka lebih suka meneliti, mengembangkan, bergerak. Gitu. Itu bedanya. Di dunia belahan timur, mereka lebih menekankan pada intuisi dan juga pada batin spiritual dan mistis. Nah itu di dunia timur atau filsafat timur lebih menekankan pada intuisi. Intuisi itu insting ya, atau kemampuan indera keenam itu. Dan juga kepada batin, spiritual dan mistis. Nah, berdasarkan hal inilah maka orang timur mempercayai bahwa dengan memiliki jiwa yang baik, maka mereka akan mencapai kebijaksanaan dan kebaikan hidup. Jadi dengan memiliki kebaikan jiwa, memiliki kebijaksanaan, memiliki kehidupan yang baik, maka dia akan menjadi semakin baik. Itu kalau dunia timur. Tetapi jika di bagian barat, mereka lebih condong pada keadaan masyarakat sekitar serta pada ilmu pengetahuan. Jadi beda ya, kalau orang timur itu lebih pada mempercayai memiliki jiwa yang baik, mereka akan mencapai kebijaksanaan dan kehidupan yang baik. Tapi orang barat lebih pada keadaan sekitar serta ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan. Di dunia barat yang mereka lihat adalah objek dan kerja lapangan. Jadi objek dan kerja lapangan. Jadi manusia harus menguasai alam untuk kepentingannya. Saya katakan tadi eksplorasi. Menguasai alam untuk kepentingannya. Itu barat. Jadi mereka menguasai alam. Mungkin mereka membaca kejadian itu ya. Kuasailah alam. Gitu ya. Berilah nama-nama atas mereka. Itu orang barat. Jadi menguasai alam untuk kepentingan manusia. Jika di daerah timur, manusia merupakan bagian dari alam. Nah, itu beda ya. Orang barat menguasai alam untuk diri sendiri. Orang timur bagian dari alam, sehingga tidak perlu dikuasai. Tetapi kita berdamai dengan alam. Itu. Jadi orang barat berpedoman, to do is more important than to be. To do is more important than to be. Artinya berbuat lebih penting daripada ada. Ini filsafat orang barat. Nah ini yang akan kita lihat bedanya.
Tetapi jika orang timur lebih kepada to be is more important than to do. Ini filsafat orang timur. To be is more important than to do. Jadi jelas berbeda ya. Kehadiran lebih penting daripada seseorang berbuat. Jadi orang timur kurang suka dengan pertentangan dan konflik. Nah ini dia bedanya. Jadi nanti kalian harus bisa membedakan apa itu filsafat barat, apa itu filsafat timur. Filsafat barat, to do is more important than to be. Berbuat lebih penting daripada sekedar ada. Itu bagian filsafat barat. Tapi filsafat timur sebaliknya, to be, ada ini, kehadiran kita is more important to do. Kehadiran lebih penting daripada seseorang melakukan sesuatu. Nah itu bedanya. Cara berpikir orang timur lebih pada cara mereka melihat dunianya. Bagaimana mereka melihat diri sendiri dan sesama. Jadi orang timur itu lebih pada realitas sosial. Bagaimana saya melihat orang lain. Makanya orang timur kan lebih menekankan moralitas, etika. Nah, sementara orang barat tidak. Ini bedanya juga. Jadi orang timur itu lebih melihat dunianya, bagaimana mereka melihat diri sendiri dan sesama, dan bagaimana mereka menggantungkan diri kepada Sang Pencipta. Maka orang timur saya katakan tadi punya ilah. Misalnya orang Batak itu di Batamula Jaina Bulun, di Batamula Jaina Bulun ada Lawalangi, ada Gusti Allah. Nah, itu kepada yang ilahi. Nah, sementara orang Barat itu tidak pada paham seperti itu. Makanya filsafat Timur itu lebih kepada religiusitas dan humanity, kemanusiaan. Paham tentang religius dan kosmis, mereka, artinya orang Timur, melekat dan menguasai tata kehidupan orang Timur. Jadi orang Timur itu lebih menyatu, melekat pada alam. Pendekatan mereka, maksudnya orang Timur, lebih pada emosional spiritual daripada rasional teoritis. Jadi orang Timur itu emosional spiritual, sementara orang Barat rasional teoritis. Jadi paham-paham falsafah yang berkembang seperti Hinduisme, Buddhisme, Konfusiusme, dan lain-lain, itu merupakan paham dari filsafat Timur. Dari perbedaan orang Timur, paham orang Timur dan Barat sudah berbeda, jadi dapat disimpulkan bahwa cara pandang dan berfalsafah antara orang Barat dan Timur benar-benar ada perbedaannya. Meskipun ada perbedaan, tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi kesamaan, tergantung dari sudut pandang mana mereka melihatnya. Jadi menurut Konrad Kebung, walau ada perbedaan yang signifikan antara filsafat Timur dan filsafat Barat, tetapi kedua filsafat ini melihat sisi-sisi mana ya untuk bisa saling ketergantungan. Jadi filsafat Barat memiliki ketergantungan dengan filsafat Timur, sebaliknya filsafat Timur memiliki ketergantungan dengan filsafat Barat. Artinya saling tergantung, bukan saling menjatuhkan atau merusak. Nah, pandangan filosofis orang Timur dengan melihat berbagai macam sosiokultur dan keadaan masyarakat yang dianut oleh manusia di daerah Timur, jadi bagaimana cara mereka berpikir, menilai dunia dan hidup mereka, jadi pandangan orang Timur dalam melihat kosmologi. Artinya orang Timur lebih pada menekankan melihat kosmologi, bumi ini bagaimana adanya. Artinya mereka melekat dengan dunia sekitarnya. Orang Timur memandang kosmos sebagai suatu yang tercipta dari Tuhan dan yang diberikan kepada manusia. Jadi orang Timur itu melihat sesuatu yang ada di dunia ini dicipta oleh Tuhan dan diberikan kepada Tuhan. Tapi bukan untuk dikuasai, tapi untuk tinggal bersama di dalamnya. Pandangan falsafah orang Timur, kosmos adalah dunia
dengan sesuatu yang tercipta dan diberi dari kuasa, dari sang kuasa. Kosmos selalu dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat ilahi. Kosmos bersifat suci, kudus, sehingga dianggap sebagai perwujudan atau wujud yang menguasai manusia. Dan manusia harus memberi hormat dan sembah. Jadi, karena menurut filsafat timur, dunia yang diberikan oleh sang kuasa ini kepada manusia punya kuasa juga. Sehingga manusia menghormati alam. Itu makanya ada orang, kalau orang barat dulu kan ada memele. Atau memberi sesembahan kepada bukit atau gunung atau kepada pohon yang besar. Orang-orang Hindu juga memberikan sesembahan kepada alam. Orang Bali juga begitu. Orang Cina juga begitu. Makanya ada orang Cina itu membakar lalu menyembah alam, menyembah roh, nenek moyang. Itu filsafat orang Timur. Tuntutan dasar dari kosmis ini bersifat religius dan harus dibuktikan dengan moral etis. Jadi bagaimana manusia bersikap baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan dunia. Itulah filsafat Timur. Nah, tuntutan dari dasar kosmis atau filsafat Timur itu harus dibuktikan dengan apa? Moral etis. Makanya ketika orang Timur itu, Timur itu lebih menekankan kepada moral etis, tata krama, kesopanan santunan. Hal ini diperlihatkan dengan cara bagaimana mencintai sesama dan mencintai alam. Mereka juga percaya bahwa roh-roh yang diyakini itu memiliki tempat yang aman dan tentram dan tidak boleh diganggu. Jadi makanya ada tempat-tempat keramat bagi orang Timur. Kalau orang Barat mana ada tempat keramat? Bagi mereka harus rasional kan? Kalau kita enggak, karena ada nilai-nilai magis, religius. Nah, filsafat Timur masih dianggap belum memenuhi kriteria disebut sebagai filsafat karena masih berbau mistis dan religius. Nah, itu menurut pemahaman orang Barat. Nah, jika filsafat Barat memang lebih menekankan pada rasional, misalnya pada zaman Yunani kuno, filsuf yang terkenal adalah Plato, Aristoteles, Socrates, dan dalam pemikirannya masih spekulatif. Tetapi pada dasarnya mereka berspekulasi dengan keadaan yang dilihat tanpa mencampurkan unsur religiusnya secara mendalam. Filsafat Barat lebih menekankan pada pola pikir yang rasional dan manusia sebagai pusatnya. Jadi manusialah sebagai pusatnya, bukan Tuhan. Kalau Timur, Tuhanlah sebagai pusatnya, kita adalah sebagai ciptaannya. Tapi kalau orang Barat, bukan. Manusialah yang berpikir, yang punya rasional, sehingga manusialah pusatnya. Memang ada gagasan di filsafat Barat mengenai religius, yaitu pada abad pertengahan, di mana pemikiran Santo Agustinus mencampurkan dengan religius dengan berpedoman pada Alkitab, karena pada saat itu agama Kristen merupakan agama yang mutlak untuk dianut, sehingga pemikiran-pemikiran pada abad pertengahan disesuaikan dengan doktrin gereja. Memang dalam perkembangan sejarah gereja ya, nanti setelah zamannya Santo Agustinus itu, pemikiran-pemikiran Barat itu pun akhirnya tanda petik mengalami kolaborasi dengan iman Kristen. Artinya agama, religius. Nah itu, jadi ada akhirnya Barat itu kembali melihat bahwa konsep pemikiran Timur itu juga ada baiknya. Gitu. Arah gerak filsafat Barat muncul karena pemikiran rasional dari para filsuf mereka misalnya. Misalnya Karl Marx yang mempunyai pemikiran tentang historis materialisme. Karl Marx berpikiran secara rasional karena saat itu kapitalisme sedang gencar dan juga kaum burjuis telah menindas kaum buruh sehingga kaum buruh harus sengsara di bawah majikannya. Marx menginginkan masyarakat tanpa kelas sehingga dia ingin memperjuangkan hak kelas dalam masyarakat. Marx juga akhirnya mengeluarkan teori konflik yang tujuannya ingin menjadikan masyarakat menjadi sama rata dan sama rasa. Nah ini berarti Karl Marx sudah menggabungkan nilai-nilai religiusitas bahwa semua manusia harus sama rata. Itu kan pemikiran gereja abad pertama. Jual harta untuk dibagikan bersama. Jadi pemikiran asas kebersamaan. Itu pemikiran Karl Marx. Nah, arah gerak filsafat Timur lebih pada intuisi, inteligensi, dan akal budi. Tujuan filsafat Timur lebih mengedepankan ilmu pengetahuan. Tujuan filsafat Timur lebih mengedepankan ilmu pengetahuan yang didasari pada moralitas. Jadi filsafat Timur juga tidak terlepas dari pengetahuan,
tapi pengetahuan yang didasari pada moralitas, tujuannya agar manusia menjadi bijaksana dalam mencapai hidup ini. Nah, jadi manusia, kalau saya katakan tadi filsafat barat lebih kepada pengetahuan, filsafat timur juga menggunakan ilmu pengetahuan, tapi pada dasarnya didasarkan filsafat itu pada moralitas. Supaya apa? Supaya masyarakat atau orang timur itu memiliki kebijaksanaan. Misalnya filsafat Konfusius yang lebih mengedepankan moral dan kebajikan. Konfusius melihat bahwa rakyat Tiongkok yang sedang mengalami krisis dalam bermoral, dan akhirnya Konfusius memutuskan untuk mengamalkan dan mengajarkan nilai-nilai moral serta kebajikan yang diajarkan pada murid-muridnya. Nah, dalam filsafat barat ini yang terakhir dalam pembahasan kita hari ini, dalam filsafat barat yang dijadikan subjek adalah manusia. Ini jelasnya subjeknya manusia dalam filsafat barat, dan alam dijadikan objek. Jadi manusia sebagai subjek, alam menjadi objek. Itu pemikiran barat. Jadi mereka memanfaatkan alam untuk kepentingan mereka. Mengais sebanyak-banyaknya alam untuk kepentingan mereka. Nah, sedangkan filsafat timur, alam dan manusia lebih menyatu. Nah, jadi beda ya. Jadi filsafat barat itu menjadikan alam sebagai manusia sebagai subjek dan alam menjadi objek. Sehingga mereka memanfaatkan kepentingan mereka. Ini bedanya. Sedangkan filsafat timur, alam dan manusia menyatu. Ini sudah jelas bedanya. Mereka menganggap bahwa alam merupakan bagian dari manusia yang harus dipelihara. Ini filsafat timur. Pandangan filsafat barat terhadap cita-cita hidup diisi dengan bekerja, bersikap aktif sebagai kebaikan tertinggi. Jadi orang barat itu bercita-cita hidup manusia harus bekerja dan aktif sebagai kebaikan yang tertinggi. Jadi harus bekerja, aktif, itu kebaikan tertinggi. Dengan sifat yang rasional, filsafat barat lebih memandang dengan bekerja keras, maka segala kebutuhan akan terpenuhi. Jadi dengan bekerja keras, segala kebutuhan akan terpenuhi. Sedangkan pandangan filsafat timur, cita-cita hidup lebih kepada harmonisan dan ketenangan. Jadi kita bukan soal kaya, tetapi kita lebih harmonis dan tenang. Itu filsafat timur. Maka mungkin orang timur ini jarang kaya, tapi itulah filsafat. Mereka berprinsip bahwa kehidupan dijalankan dengan sederhana dan menyesuaikan dengan alam. Nah, inilah beda filsafat timur dan filsafat barat. Nanti lebih dalamnya dibacalah bukunya filsafat timur oleh Konrad Loewen. Nah, demikianlah dengan terbahasan kita hari ini. Silakan nanti bertanya supaya lebih jelas lagi, sehingga nanti kita akan bisa diskusi baik melalui chat di Google Meeting, Google Classroom, dan di WhatsApp. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Jatubu, Horas, menjuah. Dan ingatlah, ini pesan minggu depan juga kita akan masuk dan menggunakan Google Classroom dan juga WhatsApp. Demikian infonya. Terima kasih.